kalau orang tuanya itu sendiri punya problem emosi dan perilaku, kita tidak bisa memberikan coaching dan mentoring kepada orang tua. Harus diselesaikan orang tuanya dulu, satu persatu. Oke, nanti kalau udah selesai, kita sudah tahu baru memaksimalkan ruangan ini untuk mereka untuk saling mengenal. Oke, jadi ruangan ini ada kita anggap sebagai dunia baru mereka untuk mereka saling terkait satu sama lain. Tenang Academy. Jadi ada dua pendekatan. Pertama ada play therapy. Kalau play therapy itu artinya adalah kita menangani langsung anaknya dengan pendekatan play therapy. Dengan play therapy. Play therapy yang kami gunakan di sini CBT cognitive behavior yang kita masukkan dalam play therapy. Dalam anak-anak. Ada play therapy yang memang juga dengan diatur dan di tekniknya itu dalam di play therapy pusat PTI Play Therapy Internasional itu pendekatannya benar-benar non direct. Gitu ya. Pendekatannya benar-benar non direct. Tapi kalau di pendekatan play therapy dengan CBT itu masih ada unsur directnya, gitu ya. Nah, intinya kalau play therapy itu untuk anak, gitu ya, untuk anak, gitu ya. Itu intinya. Sementara filial coach, mentor, play itu untuk orang tua. Bagaimana orang tua kita mentoring, bagaimana orang tua kita latih cara bermain yang impactful, cara bermain yang powerful. Cara bermain yang memiliki dampak besar terhadap membangun hubungan, terhadap terhadap emosi dan perilaku anak. Ya, jadi orang tua yang kita latih. Kita latih. Permainan ini orang tua mau bermain apa aja silakan. Oh, jadi tidak ada penentuan. Tidak ada. Tapi ada kaedah-kaedah yang harus kita lakukan. Kaedah-kaedah yang harus kita berikan kepada orang tua. Seperti contohnya apa? Fokus. Bagaimana cara fokus bermain. Dengan tool apapun juga. Bahkan dengan tool yang orang tua buat sendiri. Bisa. Gitu. Asalkan fokus. Bagaimana cara fokus? Itu ada kaedahnya. Itu ada caranya. Kemudian juga selain fokus apalagi? Banyak. Ya. Selain fokus. Ya. Itu ada beberapa tahap. Ada beberapa langkah. Termasuk bagaimana cara membangun boundary di dalam proses bermain itu. Nah, ini yang kami hadirkan sebagai salah satu solusi untuk anak-anak kita. Gitu. Solusi untuk orang-orang tua kita yang memang butuh sekali bagaimana ya cara saya ngebonding sama anak melalui bermain biar nggak ngasal, biar ngefek gitu. Ya, caranya adalah dengan melakukan proses filial coach mentor. Berarti di sini kesannya nanti orang tua pada saat keluar dari sini nih, gambaran saya ya coach, gambar saya pada saat mereka keluar dari sini entah mereka ibu rumah tangga dan bapaknya berkarir atau mereka ibu bapaknya berkarir, jadi mereka akan berpikir bagaimana melakukan time management waktu untuk anak tuh seminggu saya main sama anak kapan. Jadi itu mengurangi, apakah bisa mengurangi dampak seperti kayak ponakan saya gadget. Atau anak-anak yang gadget itu seperti itu. Gitu. Jadi mereka mengurangin gadgetnya karena ternyata aku lebih nyaman, lebih enak bermain sama Abi dan Umi gitu. Seperti itu. Berarti itu yang ingin dihasilkan. Yang ingin dihasilkan. Sehingga anak-anak itu jauh lebih gembira dan real mainnya, misalkan main pasir atau main apa seperti itu. Makanya di sini ada play zen, ada Uno, ada building, membangun building 4 dimensi, kemudian ada Lego, ada bola, ya ada permainan kartu, termasuk permainan kartu yang saya gunakan untuk anak-anak saya nih. Karena permainannya juga banyak ini. Nih, kemarin waktu hari Ahad kemarin, saya bermain kartu dengan anak saya. Uno juga? Berbeda. Permainan kartu. Ini kartu. Permainan kartu. Jadi bisa kan ya kalau misalkan gini Ustaz, tidak semua orang tua itu memiliki ekonomi yang cukup untuk membeli sepeda kartu. Karena kartu itu juga saya pikir harganya cukup untuk beli beras 5 liter atau berapa gitu ya Ustaz ya. Nah, tapi kalau misalkan mereka yang ekonominya kurang baik, kita bisa ganti dengan kartu-kartu kayak gambaran itu apa yang kata di tukang jajanan itu yang dipotong-potong itu kan. Nah, itu bisa dibuat misalkan main tepokan lah, zaman saya kan tepok gitu. Main tepokan. Itu bisa gitu ya. Jadi apapun instrumen
mainannya bisa digunakan. Tools apapun juga bisa kita maksimalkan. Ya, tools apapun juga bisa kita maksimalkan, bisa kita gunakan di dalam proses bermain. Nah, ini ikatannya sama Tenang Akademi gimana, Ustaz? Maaf coach, sama Tenang Akademi, karena gini kan, tadi kan kita kan berbicara tentang kutab, dan ini kan kita juga mau bukan kita maksudnya dalam arti coach kepingin juga orang yang luar selain di luar kutab bisa masuk gitu kan. Itu kan bisa, apakah itu masuk ke dalam program dari Tenang Akademi atau bagaimana, dan setelah Tenang Akademi melakukan ini, apa sih yang bisa mereka bawa pulang bekalnya untuk mereka lanjutkan ke depannya? Apa ada evaluasinya atau bagaimana? Iya, jelas. Nanti layanannya itu masuk ke dalam Tenang Akademi. Bukan ke kutab ya. Kalau kutab kan memang program mereka punya program MMP sendiri. Itu menjadi ekosistemnya. Ya. Oh, Tenang Jiwa namanya apa? Tenang Akademi. Kalau Tenang Jiwa minumannya. Tenang Jiwa itu minumannya. Ya, kalau Tenang Akademi ini program kami yang yang memang fokus pada pengembangan psikologi Islam. Fokus pada kesehatan mental Islam. Jadi tagline-nya hanya itu. Iya, layanannya? Belajar kesehatan mental Islam. Itu untuk workshop orang tuanya atau sama sekaligus prakteknya seperti ini? Nah, termasuk. Jadi kalau tagline-nya memang belajar kesehatan mental Islam. Orang tuanya yang belajar. Tapi kita punya 3 program. Program untuk orang tua, program untuk para mereka yang mengalami tantangan dalam kesehatan mental langsung klien, dan mereka para calon psikoterapi Islam. Pendidik nggak masuk? Termasuk pendidik yang keempat. Karena kan pendidik. Sekarang PGST ada ya. Ya. Tapi pendidik itu kita masukkan Bu ke dalam Nahla Global Konsultan. Oh, beda dengan Tenang Akademi. Iya. Oh, kalau Tenang Akademi lebih ke arah konsultasi dan konseling. Kesehatan. Kalau Nahla lebih ke arah pendidikan, workshop training, empowering. Gitu. Dan workshop dan seminar dan lain-lain. Iya. Jadi itu. Jadi kalau untuk orang tua, salah satunya layanan Tenang Akademi adalah membantu membersamai orang tua memiliki skill bermain yang impactful dan powerful. Nah, kalau yang nanti kayaknya bagus nih, saya butuh banget, tapi kan nggak semua orang langsung bisa nanya nih. Ini untuk nanyanya kemana nih? Oh, saya kayaknya butuhnya itu sebenarnya sih untuk sementara karena saya punya anak kecil nih, punya baby, nggak mungkin saya ajak main kan nih bayi. Saya butuh ilmunya itu kemana? Ke Tenang Jiwa, ke Tenang Akademi atau ke Nahla, dan hubunginya kemana? Oke, kalau ke Tenang Akademi bisa langsung ke admin Tenang Akademi. Nah, itu ataukah via IG? Ada IG-nya, ada admin WA-nya, ada website-nya, tenangakademi.com. Oke. Gitu. Kalau nomor WA-nya biar nanti WA-nya berapa ya? Oh, ada di sini katanya. Ada di sini. Ada di sini. Oke. Itu untuk Tenang Akademi. Tenang Akademi. Kalau untuk yang belum punya anak kan Nahla ya, karena kan dia hanya butuh ilmunya secara global. Itu hubunginya kemana? Ada juga. Nomornya di mana? Di sini juga ya. Insya Allah. Insya Allah. Berarti. Gitu. Tapi kita belum ada nih di Depok nih cabangnya. Nah, itu dia. Kayaknya di Depok ini adalah kita cari tempat. Adminnya. Jadi di Depok mudah-mudahan bisa ada dalam waktu dekat ini. Amin, insya Allah. Tempat playroom terapi. Oke. Setelah proyek kita berhasil. Amin. Insya Allah, Ustaz ya. Ya, terima kasih nih Ustadz atas waktunya, karena kan ini udah cerah waktu tempatnya, dan semoga programnya juga bagus. Saya berharap Tenang Akademi bisa lancar memberikan berbagai macam solusi untuk masyarakat kita, dan Nahla juga bisa. Makasih nih Ustadz waktunya ya. Saya minta maaf ganggu waktunya. Kita lanjutkan ke meeting selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Salam. Terima kasih ya Bu Atika ya. Iya.